hari ini kumpul lagi dapat bertatap muka dalam pembelajaran akidah lab, yaitu yang pertama melanjutkan kemarin sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sebelumnya kita berdoa dulu dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak semua, coba kita simak sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu pengertian sifat-sifat bagi Allah? Adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala Zat Maha Pencipta dan berkuasa atas seluruh alam beserta isinya. Coba kita simak, di situ ada gambar pemandangannya anak-anak semua ya. Maha kuasa atas seluruh alam beserta isinya. Ada gunung, ada sungai, ada pohon. Itu kira-kira yang menciptakan siapa, anak-anak? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kira-kira manusia yang menciptakan siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sifat-sifat bagi Allah tersebut menandakan bahwa Allah itu Maha Kuasa atas seluruh alam dan seisinya. Kemudian sifat-sifat bagi Allah dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah sifat wajib, yang kedua adalah sifat mustahil, yang ketiga adalah sifat Jaiz. mana? Sifat jaiz. Kemudian sifat wajib. Sifat wajib artinya sifat-sifat yang pasti dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang berjumlah berapa, anak-anak? 20 Pak Guru. 20. Coba nanti kita bisa menghafalkan beserta artinya. Yang pertama adalah wujud. Wujud artinya ada. Nah, idam coba Pak. Wujud ada, idam. Jam dahulu Pak Guru. Dahulu Bapak. Bapak kekal. Walafatulil hawadisi. Berbeda dengan makhluknya. Nafsihi. sendiri. Berbeda dengan makhluknya. Dan Sendiri. Esa. Ya. Ilmu, Mengetahui. ayat, Hidup. sama, Mendengar. basar, Melihat. Melihat. qadiran, Maha kuasa. ridan, Maha berkehendak. Kehendak. Aliman maha mengetahui. aliman maha mengetahui, ayat, Hidup. sami'an, Mendengar. Basiron maha melihat. Kaliman maha berfirman. Kira-kira dari penjelasan tadi, anak-anak semua bisa menghafalkan nggak kira-kira satu pertemuan besok ke depan bisa menghafalkan anak-anak? Insya Allah bisa Pak Guru. Itulah 20 dari sifat wajib Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian 20 sifat yang pertama adalah sifat nafsiyah. Coba Mbak Tatin, apa sifat nafsiyah itu bisa dibaca itu? Sifat nafsiyah yaitu sifat yang berhubungan dengan Sifat yang berhubungan dengan zatnya Allah Pak Guru. Nah, dan sifat nafsiyah ini ada satu, yaitu Wujud. wujud tadi artinya apa? Ya. Berarti sifat nafsiyah jumlah satu, yaitu wujud. Kemudian kita baca dalil sifat nafsiyah. Coba siapa yang bisa baca? Allahul ladzi. Nafsiyah mana Pak Guru? Di situ ada dalilnya. Allahul ladzi
Wal hayyul qayyum. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa Wal ardo. ayamin Tumastawa alal arsi malahu min dunihi mimali wala syafi'in afala tatakaru. Bisa dihafalkan ya Bapak anak-anak ya. Iya, Pak Guru. Kemudian Apa Bu Guru, Pak Guru? sifat salbiyah. Sekarang sifat salbiyah yaitu sifat yang menolak segala sifat-sifat tidak layak dan patut bagi Allah sebab Allah Maha sempurna dan tidak memiliki kekurangan. Sifat salbiyah ini ada 5 yaitu idam artinya apa? Dahulu. Bako artinya Fatul hawadisi Yamuru binafsihi Berdiri sendiri. Mahdaniyah. Kira-kira bisa dikelompokkan dan bisa dihafalkan ya sifat-sifat salbiyah. Jumlah berapa tadi? 5 Pak Guru. 5 Pak Guru. Nah, dan kita lanjutkan sifat nafsiyah, Ma'ani. sifat ma'ani ya anak-anak ya. Sifat ma'ani ada berapa? 7 Pengertiannya Pak dulu. Guru. Sifat ma'ani adalah sifat yang keberadaannya berdiri pada zat Allah Subhanahu wa taala yang wajib baginya hukum. Dan sifat ma'ani ini ada 7 yaitu Kodrat, irodat, ilmu, kalam. bisa diingat-ingat bahwa sifat ma'ani ini ada 7 yaitu tadi. Kita lanjutkan sifat maknawiyah anak-anak. Sifat yang selalu tetap pada zat Allah dan sifat maknawiyah ini ada 7. Yang pertama adalah qadiron, muridan, aliman, hayan, sami'an, basiran, mutakaliman. Coba Pak Rofiqoh, qadiron apa artinya? Qadiron artinya berkuasa, Pak. Maha mampu. Mampu ya. Pak Rofiq, muridan apa artinya? Maha berkehendak. Maha berkehendak. Kehendak, Pak. Aliman, Maha mengetahui, Pak. hayan, maha hidup, sami'an, mutakalim, maha berfirman. Dan kita lanjut lagi, itu berdasarkan sifat ma'nawiyah tadi kita bisa baca dalilnya yaitu wa fawqa di ilmin aliman. Dan di atas setiap orang yang berpengetahuan ada yang lebih mengetahui. Berikutnya yaitu sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Apa pengertian sifat mustahil bagi Allah? Sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh Allah, Pak Guru. Ya. Yang lain coba bisa dibaca. Yang tidak mungkin dimiliki oleh Allah. Yang tidak dimiliki Yang tidak dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala atau kebalikan dari sifat wajib, Pak. mustahil ini Allah mustahil kalau mempunyai hal-hal yang buruk. Contohnya yang pertama adalah Adam. Adam tiada, masa Allah tiada. Kemudian hudud atau kudus. Ada yang mendahului, kira-kira Allah ada yang mendahului? Ada Pak Guru. Musnah. Allah tidak musnah, berbeda dengan makhluknya. Mumat salatulil hawadisi, ada yang menyamai. Kira-kira Allah ada yang menyamai? Tidak ada, Pak. Kesempurnaan hanya milik Allah. Ihtiyaju li ghairihi, memerlukan yang lain. Allah tidak memerlukan yang lain. Allah berdiri sendiri. Ta'adud terbilang. Dan tidak mungkin Allah lebih dari satu. Nanti bertengkar, Pak. Satunya minta hujan, satunya minta terang. Jadi cekcok sendiri antara Tuhan yang satu dengan yang lain.
Kemudian adsun lemah, masa Allah lemah? Allah tidak lemah. Kemudian karohah, terpaksa. Kira-kira Allah terpaksa menciptakan langit dan bumi, anak-anak? Tidak, Pak. Dalun apa? Dalun bodoh, Pak Guru. Ya, Allah tidak bodoh. Allah Maha Mengetahui. Kemudian mautun mati, sawamun tuli, umyun buta, bukun bisu, kaunuhu ajizan zat yang lemah, kaunuhu karihan zat yang terpaksa, kaunuhu jahilan zat yang sangat bodoh, kaunuhu mayitan zat yang mati, kaunuhu ahsama maha yang tuli, kaunuhu ama zat yang buta, kaunuhu abkama zat yang bisu. Dari sifat mustahil 20 tersebut, mustahil mempunyai sifat-sifat tersebut karena di situ bersifat buruk semua. Jadi jelas anak-anak semua ya? Ya, Jelas, Pak. Jadi sifat-sifat tersebut tidak dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sifat mustahil itu kebalikan dari sifat wajib. Ingat-ingat, coba minggu depan saya pertanyakan lagi berkaitan dengan sifat wajib, kemudian sifat mustahil. Kemudian yang terakhir adalah sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sifat jaiz bagi Allah? Ada yang bisa menjawab? Sifat Iya, Pak Guru. boleh berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu Kebebasan untuk Kebebasan untuk berbuat dan untuk berkehendak, Pak Guru. Ya, jadi begini, Allah bebas untuk berbuat apapun atau Allah bisa berkehendak. Apapun. Ya, kira-kira bisa memberikan contoh anak-anak Allah berbuat sesuatu itu yang bagaimana? Adanya tsunami, Pak. Oh ya, bisa saja Allah memberikan musibah tsunami atau bahkan tidak gitu ya. Jelas ya? Ya, Pak Guru. Mungkin sebaliknya atau mungkin hari ini diturunkan hujan. Hujan atau panas. Ya, itulah yang disebut sifat jaiz bagi Allah. Kira-kira paham anak-anak semuanya? Insya Allah paham, Pak Guru. Nah, kita lihat soal. Nah, nomor 1, coba Mbak Tatin bisa menjawab kira-kira. Nomor 1, sebutkan 5 sifat bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wujud, qidam, bako. Oke, bisa. Jadi 5 sifat bagi Allah. Kemudian nomor 2, apa yang dimaksud sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala? sifat Lasni, coba Lasni. Apa? Nomor 2, sifat Ya. bagi Allah. Bagi Allah. Tadi sudah saya jelaskan. Ya. Sifat yang mungkin ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau sifat atau kebalikan dari Sifat wajib, Pak Guru. Ya, pintar. Yang ketiga, apa yang dimaksud sifat nafsiyah? Siapa yang bisa menjawab? saya, Pak. Ya, Sifat betul. sesuai dengan yang berhubungan dengan zatnya Allah seperti Ya. wujud. Ya. Atau ada yang lain bisa menjawab? Yang lain dari itu? Ada ya. Pak Oke, nomor Novi 4. lupa, nggak pernah jawab sifat Pak mati. Novi. Itu Mas Rofi, Perempuan. Pak. Mas Rofi ngantuk, Pak. Oh iya, nanti. Jawab nomor 4, Pak. Nomor 4 ada. Ayo sebutkan sifat-sifat mani. Oh, Mas Kodrat, irade, ayat, sama, kosor, kalam. Dan apa yang dimaksud sifat jaiz apa? Kebebasan. Berkehendak dan tidak Boleh tapi tidak sesuai Allah. Ya, fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu. Sifat jaiz adalah sifat Allah atau sifat Kehendak Allah, kebebasan untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat
Anak-anak dari penjelasan tadi untuk latihan sudah jelas semua ya. Pak Guru, Minggu jelas, depan Pak. Pak Guru. kita lanjutkan, nanti saya kasih tugas untuk membuka LKS dan minggu depan bisa dikumpulkan. Mungkin itu saja, bisa kita tutup pada pembelajaran hari ini dengan bacaan sama. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.